Itu juga yang selalu saya pikirkan ya, bagaimana nanti saya mentransfer atau menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di lingkungan atau di sekolah tempat saya bertugas. Yaitu saya harus berusaha ya memanfaatkan atau mengembangkan komunitas praktisi yang ada di sekolah yang sudah dibentuk ya, walaupun hanya beberapa guru saja yang terdiri di dalamnya, namun itu bisa terus dikembangkan ke depan. Ada beberapa problem yang kami temukan, namun mudah-mudahan ke depannya akan bisa terselesaikan. Jadi seperti halnya misalkan di dalam modul ini ya, kita bicara fokus pada modul ini misalnya proses coaching ya, itu kita bisa saling bersinergi dengan rekan-rekan guru kita yang mana di dalam komunitas praktisi tersebut. Lalu dalam pengambilan keputusan seperti itu, kita bisa sama-sama untuk membedah ya, menggali kembali apa-apa yang sudah kita pelajari di modul ini, dan nanti akan di-sharing kepada rekan-rekan yang lain. Bagaimana agar praktik ya, dan apa-apa saja yang harus disampaikan, yang penting-penting yang harus disampaikan untuk sama-sama mempraktikannya dalam menjadi guru ya sehari-hari di sekolah tempat saya bertugas, itu akan menjadi lebih efektif seperti itu. Dalam mengambil keputusan tentu saja ya, dalam modul ini telah saya pelajari seperti itu, telah dibahas juga berulang kali, dan mudah-mudahan ke depan bisa saya praktikkan dengan baik ya. Langkah-langkahnya ada 9 langkah itu ya dalam mengambil keputusan yang harus saya lakukan. Terutama yang paling penting menurut saya adalah yang pertama ya, jika yang pertama ini misalkan salah, maka akan merunut ya kepada langkah-langkah selanjutnya, maka langkah-langkah selanjutnya juga akan menjurus pada kekeliruan seperti itu. Apa itu langkah pertama itu? Yang mana langkah pertama itu adalah mengenali adanya nilai-nilai yang bertentangan seperti itu. Nilai-nilai yang bertentangan ya, nilai benar dengan benar, atau nilai antara nilai benar dan salah seperti itu harus peka gitu ya. Saya harus lebih bisa menguasai hal tersebut. Lalu paradigmanya ya, paradigma apa yang di situ bisa saya ambil, misalkan individu dengan masyarakat dan lain sebagainya. Lalu saya juga harus bisa bagaimana menggali ya, siapa pihak-pihak siapa saja itu yang terlibat di dalam kasus tersebut seperti itu, sebelum saya mengambil keputusan seperti itu. Dan tak lupa juga kita harus ada yang namanya kolaborasi ya. Jadi langkah-langkah awal juga ya yang harus saya lakukan, yaitu berkomunikasi ya dengan pimpinan ya, terutama kepala sekolah, juga rekan-rekan guru ya, agar bagaimana bisa saling mengingatkan seperti itu, bisa saling menjadi tempat sharing ya. Bahkan juga bisa ketika kita mendapat suatu dilema seperti itu ya, kita bisa melakukan sharing atau coaching ya, yang sudah juga kita pelajari di modul sebelumnya. Ya mungkin beberapa ada yang sudah saya terapkan, namun ada hal-hal yang harus disempurnakan dari apa-apa yang sudah diterapkan tersebut. Ya, beberapa rencana sudah saya rangkum ya, sudah saya catat seperti itu, apa-apa saja misalkan praktik coaching misalnya itu akan diadakan, misalkan hari ini akan yang akan bertugas selain guru BK ya, selain guru BK yang selalu menerima keluhan dari muridnya, kita juga guru-guru yang lain juga bisa mengadakan coaching tersebut. Jadi kita bagi harinya di dalam komunitas praktisi itu terdiri dari beberapa orang guru. Jadi masing-masing dari kita itu bisa saja melakukan proses coaching yang terstruktur seperti itu, terjadwal seperti itu ya. Jadi akan menjadi hal yang rutin, dan semakin kita terbiasa melakukan praktik tersebut, maka akan semakin mahir atau semakin berpengalaman kita dalam melakukan coaching tersebut. Apalagi ini di modul ini juga terdapat bagaimana cara kita sebagai pimpinan pembelajaran itu untuk mampu mengambil keputusan ya, mampu menentukan langkah-langkah apa saja yang dilakukan sebelum mengambil keputusan tersebut.
Tentu saja kita tidak bisa bekerja sendiri, terutama di sini yang perlu saya garis bawahi adalah rekan-rekan saya di satu komunitas, ya, komunitas praktisi. Itu tentu saja yang selalu mungkin bisa mendampingi saya dan mengingatkan saya seperti itu, dan saling mengingatkan, ya. Lalu pimpinan kepala sekolah, jika ada kendala apa-apa saja yang bisa saya sampaikan kepada beliau. Jika dirunut pada pelatihan saat ini, ya tentu saja ya, pendamping pendidikan guru penggerak dan juga fasilitator juga sangat saya butuhkan dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pimpinan pembelajaran ini, dan menjadi sosok-sosok yang bisa saya tanyakan jika saya menemukan beberapa hal yang mungkin saya tidak bisa menyelesaikannya sendiri, seperti itu. Untuk mengetahui keputusan yang sudah kita ambil itu apakah itu sudah tepat atau efektif gitu. Jika memang ada yang harus dibenahi, ada yang harus direfleksikan gitu, evaluasi apa-apa saja yang bisa kita sempurnakan, seperti itu, maka tidak bisa saya mengerjakannya itu secara individu atau sendirian, ya. Juga butuh bantuan dari rekan-rekan guru juga dan pimpinan saya juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.